وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian yang kesembilan, apakah binatang untuk kurban dan akikah itu harus jantan atau boleh betina? Nah, ini menarik nih. Ini saya benar-benar pernah mengalami nih perdebatan sengit di sini gitu, di apa tentang tema ini. Gitu. Sampai ada yang kemudian berfatwa kurbannya nggak sah. Gitu. Maka di antara kesalahan sebagian kaum muslimin adalah merasa tidak enak atau merasa bersalah kalau berkorban atau akikah dengan binatang betina. Padahal dibolehkan, baik betina atau jantan, bahkan mungkin betina yang gemuk lebih afdal daripada jantan yang kurus, namun yang lebih utama adalah jantan yang gemuk. Ini harusnya tambah ini jantan yang gemuk. Jadi kalau gini loh, orang-orang kita itu kurban itu harusnya yang paling utama. Maksudnya gini, kalau memang ada sapi gede harganya 40 juta, ya tinggal ditawarkan ke jamaah, ayo siapa yang mau mengkuyung, anggaplah 42 juta gitu. Berarti kan satu orang 6 juta gitu. Pas dapat sapi satu. Tapi di kita tuh nggak gitu. Kurban sapi itu dihitung berdasarkan kurban kambing. Kambing satu ekor berapa? Oh, 3 juta. Berarti nek sapi yo paling murah 3,5 gitu. Ditambah sidik gitu. Ini keliru gitu. Akhirnya begitu ditambah sidik, berarti kan 23,5 dikali 7 itu berarti kan 21 sama 3,5, berarti 24,5. Ternyata harga sapi nih itu 30 jutaan. Kan akhirnya nggak dapat sapi jantan yang gede. Nah, solusi nih kalau emang kondisi seperti itu, jadikan tapi betina nggak apa-apa yang gede. Insya Allah dapat. Nah, waktu itu ada sejumlah takmir yang kemudian mengatakan nggak sah kurban betina. Dan ngomongnya dengan galak, dengan garang, seolah-olah dia itu benar. Padahal lupute kadoan, salah. Nah, sehingga kita luruskan, ada yang menerima, ada yang tidak, gitu kan. Tetap kekeh, gitu kan ya. Karena mainnya kurang jauh, membaca kitabnya kurang banyak, gitu. Kayak tadi loh, tentang unta tadi. Nanti ada di masjid-masjid, unta itu 7, benar 7 atau 10. Gitu. Padahal mereka berdebat soal unta 7 atau 10, wong ning kamunge ora tahu enek wong kurban unta. Kudune kan rata enek kurban unta ya ora usah udur soal unta, gitu kan. Maka diriwayatkan dari Ummu Kurzin radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Anil gulami syatani wa anil jariyah syatun." Untuk anak laki-laki akikahnya itu 2 kambing dan untuk anak perempuan akikahnya 1. La yadurrukum dzukranan kunna am insanan. Ini aku malah baru baca hadis ini. Bahwasanya di sini nggak apa-apa jantan dan nggak apa-apa betina. Ini saya baru baca malah hadis ini. Baru sekarang. Karena yang saya tahu dulu hukum tentang jantan atau betina itu tidak diambil dari sebuah dalil khusus, tapi dari penjabaran. Jadi Nabi SAW itu selalu kurban jantan, 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 jantan. Nah itu ulama berpendapat itu bukan karena wajibnya jantan, tapi menunjukkan keutamaannya jantan. Kenapa? Karena kurbannya Nabi itu selain jantan, badannya itu harus warnanya hitam dan putih. Nabi itu paling senang itu, terus bertanduk. Nah pertanyaan nih, nek kamu mau kurban wedhus gibas, duit tanduk ora? Eh, Nah, rata-rata nggak punya, gitu loh. Terus kamu kalau mau korban wedhus gibas, ada warna hitamnya nggak? Rata-rata nggak ada. Enek malah warnanya coklat, mergo ora tahu didusi gitu kan. Nah, maka ketika seorang yang berpendapat harus jantan berdasarkan dalil itu, harusnya dia juga mengharuskan ojo mbok tompo kurban wedhus gibas nek warnane putih kudu enek irenge. Termasuk jangan kamu terima kalau kemudian nggak punya tanduk. Kan sulit itu. Akhirnya mempersulit diri kan. Itu nanti akhirnya jadi kayak Bani Israel. Bani Israel itu ketika diperintahkan oleh Allah, potonglah kambing betina, dia bertanya, betina sing piye? Betina yang nggak pernah buat bajak sawah. Nggak pernah bajak sawah piye, sing warnane kuning-kuning piye, kuning yang kalau dipandang mata itu menyenangkan gitu. Nah, akhirnya kata Allah, hampir-hampir mereka nggak mendapatkan. Sulit gitu. Maka ketika kita ngomongkan kurban Nabi, jantan, kemudian ada hitamnya, putih dan hitam, ada tanduk, itu menunjukkan keutamaan gitu. Bukan menunjukkan kewajiban. Sama kayak sholat tahajud. Nabi sholat tahajud sampai bengkak-bengkak. Apakah umatnya juga harus sampai bengkak-bengkak? Enggak. Tapi kalau kamu mau niru Nabi, ya monggo gitu kan. Cuman pertanyaannya, sesok kamu kerja apa enggak gitu. Kalau sesok kamu harus kerja, kayak kerjanya nyopir, nah, terus nggak tidur gitu kan, sikile bengkak nyopir, ya, terus gimana? Akhirnya nabrak orang. Masih tanya, ini karena saya terlalu khusyuk dalam tahajud, sehingga saya kecapean, sehingga nyopir malah nabrak orang. Ya nggak boleh kayak gitu ya. Maka hal seperti ini harus dipahami dengan penuh
apa namanya, pemahaman, jangan asal. Makanya bedakan antara orang yang ngaji dan nggak ngaji itu situ. Nanti kamu kalau ke masyarakat, ya mudah-mudahan takmir di tempat kamu baik-baik aja. Kadang tuh kayak gitu, rusuh gitu, takmir, udur gitu sama mereka. Makanya pentingnya ngaji di masjid itu kayak gitu ya. Jadi agar kemudian takmirnya itu yang berbeda pendapat itu bisa disatukan dalam satu pendapat. Wong saya ngajarkan zakat fitrah itu untuk fakir miskin aja ada yang protes. Ngajinya kurang jauh ini Ustadznya, kata seseorang yang komentar itu di dalam satu video itu. Ya, karena memang saya tahu ada khilafiyah, ada orang yang berpendapat atau ada ulama yang berpendapat itu bisa dibagikan ke 8 asnaf, iya. Tapi kalau itu dimudahkan untuk dibagikan ke 8 asnaf, akhirnya banyak takmir yang milih gampang nih, orang usah didongkene wong fakir, disimpen ae, didol, duitnya didadekke kas, dienggo bangun masjid, akhirnya wong fikir, wong fakir kiri kanannya ya tetap fakir. Akhirnya nggak tercapai itu niat dari zakat fitrah. Walaupun kalau kembali ke dalil itu juga malah sudah ada kata-kata Nabi SAW bahwasanya itu untuk memberi makan orang fakir gitu. Jadi memang ada ulama-ulama itu yang dalil itu jelas tapi tetap kemudian memilih untuk kembali kepada dalil yang umum. Jadi kalau dalil itu umum, maka ini kan dalil 8 asnaf itu kan untuk zakat secara umum gitu kan. Maka ketika ada dalil khususnya zakat fitrah, ya kita ambil yang khususnya. Sama dengan kurban tadi. Dalil umumnya memang unta sama sapi itu 7 orang. Kok dalil khususnya ada lagi dalil yang mengkhususkan kalau unta itu bisa 10 ya kita ambil yang 10 gitu loh. Jangan dikembalikan ke umum lagi gitu. Ya.